Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua, beserta yang saya hormati Bapak Desta Pradana MPD selaku dosen mata kuliah Media Teknologi Pendidikan. Kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang media grafis pembelajaran yang beranggotakan saya, Sabata Firman Aulia, Selvia Nur Rahmah, Tasfiatul Ibad, Abdul Malik, dan Karina Agustin. Tema-tema yang akan kita bahas nantinya yang pertama yaitu sejarah media grafis dalam pembelajaran. Yang kedua, karakteristik media grafis. Yang ketiga, manfaat media grafis. Yang keempat, klasifikasi media grafis. Dan yang terakhir, kelebihan serta kekurangan media grafis. Untuk yang pertama, sejarah media grafis dalam pembelajaran dan karakteristik media grafis akan disampaikan oleh Mas Malik. Kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. A. Sejarah dan pengertian media grafis dalam pembelajaran. Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, angka, simbol, atau gambar. Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan diingat oleh orang. Menurut para ahli media grafis, yaitu Nana Sujana dan Ahmad Rifai, media grafis sebagai media yang mengkombinasikan fakta gagasan secara jelas dan kuat melalui suatu kombinasi pengungkapan kata-kata dan gambar-gambar. Dan menurut Ahmad Rohani, media grafis merupakan media visual yang menyajikan fakta, ide, dan gagasan melalui kata-kata, kalimat, angka, dan berbagai simbol atau gambar. Yang ketiga, menurut Sanad dan Suharjo, media grafis adalah suatu yang penyajiannya secara visual yang menggunakan titik-titik, garis-garis, tulisan, dan simbol visual yang lain dengan maksud untuk menggambarkan dan merangkum suatu ide atau kajian. Dari beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa media grafis adalah semua media visual yang menyajikan fakta, gagasan, atau kajian melalui kombinasi pengungkapan kata, kalimat, angka, ataupun simbol-simbol visual yang lain. Media grafis ini mengutamakan indera penglihatan dengan menuangkan simbol komunikasi visual dan simbol pesan yang harus dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Tasfiatul Ibad dengan NIM 93213541 akan menjelaskan atau meneruskan penjelasan dari teman saya Abdul Malik. Pada penjelasan Mas Abdul Malik pada part pertama menjelaskan tentang sejarah, kemudian pengertian media grafis dan dalam pembelajaran. Pada bagian saya, di sini saya akan menjelaskan karakteristik atau ciri khas atau ciri-ciri dari masing-masing media grafis dalam pembelajaran. Perlu kita ketahui ada beberapa jenis atau ada beberapa kategori atau ciri-ciri di dalam media grafis dalam pembelajaran. Yang pertama adalah grafik. Grafik ini penyajian data melalui panduan angka, garis, dan simbol. Kemudian yang kedua adalah diagram. Diagram ini bisa berupa diagram arah atau diagram lingkaran atau diagram garis. Diagram merupakan gambaran sederhana yang
yang bertujuan untuk memperlihatkan hubungan timbal balik yang disajikan garis-garis ataupun simbol. Kemudian pada bagian yang ketiga adalah bagan merupakan panduan perpaduan sajian kata-kata, garis, dan simbol, dan merupakan ringkasan sebuah proses. Kemudian sketsa merupakan gambaran yang sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian pokok dari bentuk gambar atau sketsa wajah. Jadi istilahnya gambaran secara garis besar atau secara global. Kemudian poster adalah kombinasi visual yang jelas dan menarik. Baik, saya akan melanjutkan materi terkait fungsi dan manfaat dari media pembelajaran. Media berfungsi untuk tujuan instruksi, di mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa, baik dalam benak ataupun mental, dalam bentuk aktivitas yang nyata, sehingga pembelajaran dapat terjadi. Menurut S. Gerlitz dan P. Ley menjelaskan bahwa fungsi media dalam pembelajaran ada 3. Yang pertama bersifat fiksatif, yang kedua bersifat manipulatif, dan yang ketiga bersifat distributif. Yang pertama bersifat fiksatif, artinya media memiliki kemampuan untuk menangkap, menyimpan, dan kemudian menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. Dengan kemampuan ini, suatu objek dan kejadian dapat digambar, dipotret, direkam, difilmkan, kemudian hasil penyajiannya sehingga semuanya dapat diatur untuk dibawa ke ruangan kelas. Yang kedua bersifat manipulatif, artinya menampilkan kembali objek atau kejadian dengan berbagai macam perubahan atau manipulasi sesuai keperluan. Misalnya bisa dirubah ukurannya, besar kecilnya, terus kecepatannya, warnanya, dan lain sebagainya, sehingga semua dapat diatur untuk dibawa ke ruangan kelas. Yang ketiga bersifat distributif, artinya bahwa dengan menggunakan media dapat menjangkau sasaran yang lebih luas, atau media mampu menjangkau audiens yang besar jumlahnya dalam satu kali penyajian secara serempak, misalnya siaran televisi, radio, maupun surat kabar. Kemudian manfaat dari media pembelajaran. Beberapa manfaat praktis yang didapat dari media pembelajaran antara lain, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Yang kedua yaitu media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian pelajar sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara pengajar dan juga peserta didik. Yang ketiga, manfaat ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu, seperti objek yang terlalu besar maupun objek yang terlalu kecil kan bisa dimanipulatif dari media pembelajaran grafis ini. Selanjutnya yaitu media pembelajaran dapat memberikan kesempatan pengalaman kepada peserta didik tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, lingkungannya, misalnya melalui karya wisata, kunjungan ke museum maupun ke tempat wisata lainnya. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya adalah klasifikasi media grafis.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, klasifikasi adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah yang telah ditetapkan. Kemudian, klasifikasi media grafis merupakan sebuah bagian atau golongan yang termasuk dalam media grafis itu sendiri, atau secara sederhananya adalah anggota dari media grafis itu. Yang termasuk media grafis dalam pembelajaran adalah seperti grafik, diagram, sketsa, bagan, komik juga bisa, poster, media foto, dan lain sebagainya. Global papan tulis itu bisa juga termasuk sebagai media grafis yang dapat menunjang atau sebagai pendukung dalam pembelajaran. Beragamnya media grafis itu bergantung pada sekolah dan guru yang membawakan pembelajaran itu. Begini, setiap sekolah memiliki fasilitas masing-masing yang dapat guru gunakan untuk sebagai penunjang pembelajaran. Seperti sekolah A mungkin menggunakan media grafis yang berbeda sebagai penunjang pembelajarannya, berbeda dengan sekolah B. Ya seperti itu sangat wajar karena memang setiap sekolah itu memiliki fasilitas masing-masing. Dan juga setiap pembelajaran itu memiliki medianya masing-masing sebagai penunjang. Karena apa? Setiap pembelajaran juga memiliki kebutuhan masing-masing. Seperti halnya pelajaran agama tidak terlalu membutuhkan global sebagai penunjangnya, benar bukan? Nah, kalau seperti pembelajaran IPS atau IPA juga bisa, dia akan membutuhkan global untuk apa? Karena di sana dia itu mempelajari tentang wilayah, bisa negara, bisa bagian-bagian Asia atau bahkan dunia. Nah, kalau dicontohkan dengan media grafis seperti yang telah saya sebutkan tadi, seperti grafik atau diagram atau bagan, itu biasanya ada di berbagai pembelajaran ya, karena setiap mata pelajaran biasanya bisa juga menggunakan grafik atau diagram tergantung dengan pembahasannya, tapi biasanya yang paling sering sih matematika atau yang ada perhitungannya ya. Nah, diagram itu adalah gambaran sederhana yang dirancang untuk memperlihatkan hubungan timbal balik yang biasanya disajikan dalam bentuk garis atau simbol. Yang biasanya misalnya kalau di matematika ya, kalau mencari penyelesaiannya secara mudah biasanya ya pembelajaran anak SD ya, diagram ya, itu biasanya pemerolehan beras di tahun 2014 adalah 7 ton. Kemudian di tahun 2018 adalah 10 ton, dan diagramnya akan digambar semakin naik apabila tontonannya itu semakin tinggi juga. Inilah pembahasan dari klasifikasi media grafis. Kelebihan dan kekurangan media grafis. Ada beberapa kelebihan dari media grafis. Satu, lebih ekonomis karena biayanya relatif murah. Yang kedua, bahan dan alat produksinya mudah diperoleh. Yang ketiga, membuat pengajaran lebih menarik. Adapun kelemahan atau kekurangan dari media grafis. 1. Tidak dapat menjangkau kelompok penerima pesan yang besar. 2. Hanya menekankan indera penglihatan saja. 3. Tidak menampilkan audio dan motion. Kelebihan lain dari media grafis adalah dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disajikan. Dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik perhatian siswa dan proses pembuatannya lebih cepat dengan biaya yang murah. Adapun kelebihan lain dari media grafis adalah membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya, terutama untuk grafis yang lebih rumit dan penyajian pesannya hanya berunsur visual saja. Demikian presentasi dari kami kelompok 5 terkait media grafis dalam pembelajaran. Jika ada kesalahan maupun tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan bagi yang ingin bertanya maupun berpendapat, kami persilahkan.